sesuatu yang sering menghilangkan kenikmatan. Steak. Mungkin kalau pertama makan steak begitu ya, itu nikmat. Tapi kalau every single day, tiap hari makan, bagaimana rasanya? Jadi begitulah cara supaya kenikmatan itu kemudian tidak hilang. Bahkan sering kita kemudian memahami bahwa bahagia itu rata-rata kita bahagianya bisyurut. As-sa'ada bisyurut. Bahagianya dengan syarat. Sebagian orang berkata, saya bahagia jika. Jikanya beda-beda ya. Jika anak saya begini, jika saya sudah dapat begini dan begitu. Padahal kalau kita bahagia bersyarat, maka sekalipun semua syaratnya Allah kabulkan, tetap bahagia atau muncul syarat yang baru. Muncul syarat yang menghidupkan hati yang mati. Yang ketiga, membersihkan noda hati. Di halaman 16, ternyata kita bisa simpulkan bahwa sumber kegelisahan adalah dosa-dosa, Pak. Makanya bapak-bapak, kalau ibu-ibu kalau habis pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak ibu bapak berzikir tapi hati tidak tenang? Pernah? Pernah jamaah? Subhanallah sudah 100 kali, istighfar 100 kali, la ilallah 100 kali, tapi hati tidak kunjung tenang. Kenapa? Ternyata proses yang kita lakukan ketika berzikir kurang tepat. Tadi malam saya tanya ke para dokter, obat itu bisa menjadi wasilah kesembuhan kalau diminum sesuai dengan aturan. Bagaimana jadinya kalau obat tidak diminum sesuai aturan? Bisa tambah sehat atau tambah sakit? Begitupun zikir dan sholat. Zikir itu macamnya banyak. Zikir itu artinya mengingat Allah. Subhanallah zikir bukan? Bahasa namanya apa? Tasbih. Takbir zikir bukan? Bunyinya apa bunyinya? Tahlil zikir bukan? Bunyinya? Bunyinya? La ilaha illallah. Tahmid zikir bukan? Bunyinya? Istirja zikir bukan? Bunyinya? Istirja. Masya Allah, memang kerendahan hati jamaah nada tidak pernah hilang ya. Istirja, apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya apa? Istirja. Itu namanya kalimat apa? Istirja. Basmalah, gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Hauqalah, bagaimana bunyinya? La haula wala quwwata illa billah. Itu apa namanya? Hauqalah. Setiap kalimat ada namanya. Supaya kita menyebutkannya tidak terlalu panjang. Jadi jangan sampai ibu bapak, mari kita ucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah bersama-sama. Oh, dia duluan. Katanya bersama-sama. Harusnya jamaah, mari kita ucapkan kalimat hauqalah bersama-sama. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata yang membuat berzikir, karena kita tuh berzikirnya hanya sekadar menyebut. Maka ada 3 yang harus kita lalui. Yang pertama, berzikir itu prosesnya betul menyebut. Jadi disebut nama Allah, tapi itu akan menghadirkan ketenangan kalau disebut itu bersama. Makanya ibu bapak kemarin pas naik pesawat tenang tidak? Bisa tidur tidak? Bisa. Padahal kenal nggak sama pilotnya? Tidak. Apa jadinya kalau sebelum take off, pramugaranya maju ke depan, terus bilang begini, selamat datang di penerbangan kami, dan insya Allah kita akan terbang dan diterbangkan oleh pilot yang baru jadi pilot hari ini, dan ini penerbangan perdananya, mohon doanya semoga selamat sampai tujuan. Kira-kira bagaimana perasaan tak? Jadi ternyata terkadang tidak tahu itu bisa jadi sumber ketenangan. Kita bahkan nggak lihat wajah pilotnya kan? Cukup apa? Cukup percaya. Bahkan kadang-kadang kepo itu bisa menghilangkan kebahagiaan. Oh, kepo ya? Berusaha tahu yang mestinya tidak tahu. Contoh-contoh. Semua jamaah, contohnya 1 orang jamaah. Contohnya siapa ya? Pak Mansur. Saya kasih uang 5 juta. Tanpa syarat. Bahagia nggak kira-kira? Cuma-cuma saja. Pak Mansur, dompet saya terlalu tebal. Saya kasih 5 juta. Bahagia tidak? Bahagia. Kenapa? Tanpa syarat. Tanpa harus melakukan apapun. Tetapi saya bagikan juga hadiah ke semua jamaah per orang 10 juta. Hanya Pak Mansur yang 5 juta.
Ingat ya, hanya Pak Mansur yang 5 juta. Sebelum beliau tahu yang lain dapat 10 juta, beliau bahagia tidak? Beliau pun kepo nanya ke yang lain. Dapat uang tidak dari Ustadz Muslim? Dapat. Berapa? 10 juta. Ternyata semua 10 juta kecuali beliau 5 juta. Bahagianya hilang tidak? Bahayanya kepo, Bu. Padahal beliau tidak terkurangi uangnya. Uang beliau tetap 5 juta dan beliau dapatkan dengan cara mudah tanpa syarat. Tapi gara-gara kepo rezeki orang, hilang bahagianya. Betul tidak? Ya. Padahal harusnya beliau cukup nikmati yang Allah berikan lewat saya wasilahnya tanpa harus tahu orang lain dapat berapa, karena setiap orang punya ujiannya masing-masing. Semua orang yang kita anggap hidupnya bahagia, kita iri, pasti punya ujiannya. Semua orang yang kita bilang enak ya jadi dia, siapapun dia itu pasti punya ujian yang mungkin kita tidak tahu, Bu. Mungkin secara finansial dia mapan, financial freedom. Tapi saya yakin ada sesi hidup di mana kita nggak tahu dia sedang struggle dengan sesi itu. Karena setiap manusia pasti punya ujian. Ada yang diuji bertahun-tahun tidak kunjung punya keturunan, tapi pasangannya setia. Ada yang punya keturunan banyak, tapi diuji lewat pasangannya yang tidak setia. Ada yang pasangannya setia, Allah berikan keturunan, mertuanya bawel, ribut sama mertua. Ada yang damai dengan mertuanya, keluarganya setia, anaknya banyak, finansialnya tidak mapan. Ada yang finansialnya mapan, keluarganya setia, mertuanya akur, badannya sakit-sakitan. Selalu ada ujian. Hidup bahagia bukan tentang menunggu kesempurnaan, hidup bahagia tentang mencari saja dalam hidup yang patut kita syukuri. Maka ternyata zikir itu bisa menenangkan kalau kita yakin. Ulangi apa? Tanpa keyakinan, without belief, tanpa keyakinan kita nggak bisa tenang. Bahkan saya dulu mengira saya tuh bahagia kalau keinginan saya jadi kenyataan. Ada yang sama dengan cara berpikir saya? Ada yang sama? Saya merasa saya bahagia kalau semua keinginan saya jadi kenyataan. Ternyata salah, jemaah. Karena hidup kita hari ini pun itu diinginkan di masa lalu, betul tidak? Betul tidak? Maka selalu saya sampaikan, orang yang tidak bahagia hari ini, dia tidak akan pernah bahagia walaupun semua keinginannya Allah kabulkan. Karena kehidupan Anda hari ini adalah kehidupan yang Anda idam-idamkan di masa lalu. Betul? Ya. Ketika Anda belum menikah, Anda berdoa pengen apa? Pengen menikah. Biar apa? Biar bahagia. Bahagia tidak? Kenapa jawabannya senyum-senyum? Bahagia tidak? Bahagia. Tapi muncul masalah baru tidak? Muncul masalah baru. Maka bapak-bapak di sini suka dipijit kepalanya sama istrinya. Ketika dipijit, istrinya berusaha membangun deep talk begitu ya, bicara dari hati ke hati. Istrinya berkata, sayang, beruntung kali ya kamu kalau pusing kepalanya aku pijitin karena kamu punya istri. Dulu sebelum menikah, siapa yang mijitin kamu kalau kamu pusing? Tahu jawaban suaminya apa? Dulu tidak pernah pusing. Jadi tahu sumber pusingnya dari mana? Jadi ternyata kesimpulannya, semua keinginan kita akan menjadi masalah baru. Semua solusi gerbang masalah baru. Contoh, saat kita kuliah di semester akhir, masalah terbesar kita apa? Skripsi. Pengen cepat apa? Lulus. Doanya apa? Ya Allah lulus, ya Allah lulus. Ketika lulus bahagia tidak? Bahagia. Tapi muncul masalah baru. Per hari itu, setelah Anda wisuda, Anda disebut pengangguran. Dan status itu belum Anda miliki sebelum Anda lulus. Betul? Maka ketika Anda sudah lulus, doanya diganti. Apa doanya? Ya Allah berikan. Nah, setelah dapat pekerjaan bahagia tidak? Bahagia. Muncul masalah baru tidak? Apa? Lelah, capek, atasan yang toksik, betul? Dan itu semua belum Anda rasakan sebelum Anda punya pekerjaan. Sibuk bekerja, belum punya tulang rusuk. Bukan berarti dia ini ya, maksudnya belum punya pasangan. Dia berdoa meminta apa? Ketika menikah bahagia tidak? Oh bahagia. Tapi setelah pernikahan muncul masalah baru yang tidak pernah Anda rasakan sebelum pernikahan. Muncul bapak-bapak. Banyak tuh, banyak kata bapak-bapak. Dulu main futsal bebas, Pak. Bebas, mancing bebas. Oh sekarang banyak sekali aturan. Maka bapak-bapak hobinya banyak. Hobinya ada bapak-bapak suka main bola, suka main burung merpati, suka mancing, tapi hobi ibu-ibu cuma satu. Gangguin hobi suami.
ada saja tingkah polanya. Sudah menikah, kurang lengkap, tidak ada yang lucu-lucu begitu. Ingin punya apa? Keturunan. Setelah lahir ada masalah baru, tidak bisa tidur malam. Betul? Jadi harus kita pahami bahwa semua keinginan kita itu bukan sumber kebahagiaan, itu sumber masalah baru. Curhat, nggak bisa tidur, kenapa? Anak sedang. Kan itu kita harapkan dulu. Makanya kalau bayi tengah malam bangun, yang pertama kali bangun suami atau istri? Ibu atau bapak? Yang pertama kali bapak. Bapak bangunin ibu. Bubu, si dede bangun. Orang tua berkata, ya Allah, cepat besar ya Allah, biar tidak begadang. Betul? Setelah besar muncul nggak masalah yang tidak pernah Anda rasakan ketika anak Anda masih bayi? Muncul toddler, make up diambur-amburkan. Makanya ibu bapak, satu nasihat yang sering saya sampaikan, seberapapun anak yang masih kecil, nikmati karena momentum itu akan Anda rindukan di masa yang akan datang. Ya. Kalau anak Anda usia 2-3 tahun menghambur-hamburkan make up, minyak goreng dibuat luluran badannya, pertanda anak Anda sehat. Ada yang anaknya begitu kan? Selagi yang tantrum bukan suami Anda, wajar kawan-kawan. Oleh karena itu, pertanyaannya bagaimana cara untuk tenang? Ternyata cara untuk tenang adalah membangun keyakinan. Bagaimana supaya yakin? Caranya kenal lebih dekat dan lebih dalam. Contoh ya, saya ingin memberikan satu analogi sederhana. Ibu bapak, ceritanya Allah izinkan beli rumah dengan uang cash tanpa nyicil lewat usaha yang halal. Amin. Baru beberapa bulan, rumah yang Anda baru beli tiba-tiba digugat oleh orang yang tidak dikenal, yang mana orang yang menggugat itu punya sertifikat tanah dan rumah yang sama. Ini di Jakarta banyak kejadiannya, Pak. Mafia tanah. Salah satu artis yang kena kasus ini namanya Nirina Jubir. Kalau Anda jadi Nirina Jubir, apa perasaan Anda? Rumah yang Anda beli dengan uang Anda digugat oleh seseorang, yang orang yang menggugat itu punya sertifikat rumah yang legal sama seperti Anda. Apa perasaan Anda? Gelisah atau tenang? Jangan bilang, tenang Ustadz, karena semua terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan begitu dulu. Itu namanya toxic positivity, berpura-pura tenang padahal tidak tenang. Tidak tenang ya? Kira-kira jam 10 malam di hari itu sudah tidur belum? Belum. Kenapa belum tidur? Karena gelisah. Khawatir kita kalah di persidangan, aset yang kita sudah miliki diambil. Jam 10:30 malam, tiba-tiba ada yang menelpon. Ditanya, siapa ini yang menelpon? Dijawab, oh ya mohon maaf saya mengganggu malam-malam. Saya Hotman Paris Hutapea. Siapa yang menelpon? Hotman Paris. Dia bilang begini, tadi Ustadz Muslim telepon saya cukup dekat dengan beliau, sering diskusi. Katanya jamaahnya ada yang terkena kasus hukum. Beliau minta tolong saya, dan saya menyanggupi karena kedekatan saya dengan beliau. Maka Bu, mulai besok saya jadi pengacara ibu bapak untuk kasus ini. Apa perasaan tak? Ada ketenangan yang Anda rasakan? Pertanyaannya, sudah selesai masalahnya? Kenapa Anda tenang? Jadi untuk bisa tenang, gak mesti nunggu masalah selesai. Untuk bisa tenang, cukup yakini urusan Anda, masalah Anda sedang diurus oleh ahlinya. Betul? Makanya keyakinan itu mata uang yang pisau bermata dua. Yang bisa jadi sumber kebahagiaan, bisa juga jadi sumber kesengsaraan. Contoh, yang sayang sama suaminya boleh angkat tangan. Yang tidak sayang turun. Yang sayang sama suaminya, coba angkat tangan sesuai dengan rasa sayang Anda. Oke, Masya Allah. Yang paling tinggi yang suaminya di sebelahnya ya. Saya ingin membuat imaginer story, cerita hayalan, tapi tolong bayangkan ini terjadi. Ceritanya Anda sedang menyapu depan rumah, suami Anda sedang ada proyek di luar kota begitu. Tiba-tiba di pagi hari di saat Anda sedang menyapu di depan rumah, suami Anda berlari dengan wajah sangat antusias, bahagia, nyamperin Anda, terus bilang, Mama, Masya Allah ayah lagi bahagia banget, karena ayah baru pulang dari luar kota, dapat tender 10 miliar. Untungnya 20%, berarti 2
miliar cair 2 bulan lagi, dan nanti pas 2 bulan lagi cair, dari 1 miliarnya akan aku belikan cincin belian buat mama. Bahagia tidak, mah? Coba latihan dulu raut mukanya kayak apa, coba. Raut mukanya kayak apa? Bahagia? Pertanyaannya, bahagianya hari itu atau nunggu 2 bulan pas cair? Itu membuktikan bahwa untuk bisa bahagia, Anda nggak mesti dapat apa-apa dulu, Bapak. Per hari itu Anda belum dapat apa-apa, betul? Karena cincinnya dibelikan kapan? 2 bulan lagi. Tapi karena Anda yakin itu akan terjadi, Anda akan bahagia per Anda meyakininya. Betul? Sepakat? Kira-kira hari itu nyapu beda atau sama? Betul tidak? Hari demi hari semakin dekat dengan hari H, makin bertambah kebahagiaan. Padahal setiap hari itu tidak ada perubahan. Anda belum dapat apa-apa. Karena dapat apa? Harapan yang diyakini. Sebaliknya, keyakinan juga bisa menjadi sumber kesengsaraan. Saya rubah ceritanya. Ada sedang menyapu di depan rumah, suami pulang dari luar kota berwajah bermuram durja, lemes. Dia bilang, "Mama, ayah baru pulang dari kantor, 2 bulan lagi ada PHK besar-besaran. Sudah muncul list yang akan di PHK tanpa pesangon. 100 orang yang di PHK, dan ayah salah satu di antara mereka. Kapan di PHK-nya? 2 bulan yang akan datang." Apa perasaan Anda? Sedih? Sedihnya 2 bulan lagi atau per hari itu? Apa yang membuat Anda sedih? Bukankah tidak ada perubahan dalam hidup Anda? Keyakinan. Yakin bahwa ada sesuatu yang menyedihkan yang akan terjadi. Hari demi hari dijalani sedih, tidak? Hari itu Anda jadi nyapu atau tidak jadi nyapu? Tidak jadi. Kira-kira hari itu masak atau tidak masak? Lihat anak berantakin mainan, sabar atau marah? Betapa berbahayanya. Ternyata H-1 sebelum pengumuman PHK itu, suami Anda pulang. H-1 pulang, wajahnya semangat, bahagia sekali. Dia bilang, "Mama, ayah baru dapat kabar, ayah nggak jadi di PHK." Bahagia tidak? Bahagia, tapi rugi. Anda sudah tidak bahagia selama 29 hari. Rugi tidak? Maka sedih gara sesuatu yang belum terjadi itu kerugian. Kalau harus sedih, nanti saja pas terjadi. Sekarang nikmati perjalanannya. Dan satu nasihat dari seorang ulama, kehidupan tidak semenyeramkan yang kita pikirkan. Ulangi, kehidupan tidak semenyeramkan yang kita pikirkan. Anda pernah nggak menjalani sesuatu yang Anda pikirkan kayaknya berat sekali, pas dijalani biasa aja, pernah? Ya, bagaimana nanti kalau punya anak ya? Saya belum pegawai tetap, anaknya 5. Ada saja rezekinya, betul tidak? Ibu-ibu pas pertama kali melahirkan bagaimana? Bagaimana ini bisa mengeluarkan bayi kecil sekali, kepala bayi besar? Bisa saja. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa, yakini tidak mungkin Allah memberikan beban, tidak mungkin Allah memberikan masalah kecuali Allah sudah tahu hambanya mampu. Analogi sederhana. Siapa yang di sini sayang sama anaknya, angkat tangan? Ya. Bu, ceritanya Anda punya anak 2. Ceritanya punya anak berapa? Anak pertama usia 17 tahun, ceritanya. Anak kedua usia 5 tahun. Anak pertama usia berapa? Anak kedua? Kemudian Anda beli beras 5 kilo di toko, Anda bawa naik motor, lantas Anda mau pindahkan beras itu 5 kilo dari motor ke dapur. Anak yang mana yang Anda mintai tolong untuk memindahkan beras 5 kilo dari motor ke dapur? Ceritanya ada dua-duanya. Jangan mempersulit cerita saya, Pak Ustaz. Tolong kooperatif ya. Dua-duanya ada. Anak yang mana yang Anda mintai pertolongan? Yang pertama 17 tahun atau 5 tahun? Bisa nggak? Kalau Anda mau, bisa nggak nyuruh yang 5 tahun? Tapi kenapa Anda nggak suruh yang 5 tahun? Karena Anda bisa mengukur kan? Anak usia 5 tahun tidak akan mampu membawa beras 5 kilo. Kalau kita saja manusia biasa, bisa ngukur mana yang mampu dan tidak mampu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, berpikir dengan baik. Maka setiap masalah yang Allah timpakan tidak sedang menguji kemampuan, tapi menguji kemauan. Mau nggak menjalaninya? Karena kalau mampu pasti mampu. Karena tidak mungkin Allah ngasih beban kecuali Allah sudah tahu ini mampu orang. Maka sebagai penutup kajian kita, karena sudah mulai panas, fannaru asyaddu harra, dan neraka lebih panas. Ada 3 kunci untuk menghadapi segala kondisi agar tetap calm down. 3 kunci. Ini harus hafal. Nanti muncul di ujian. Ya, nanti ujiannya sebelum pepulangan, kalau tidak lulus tidak pulang.
3 ya. Jadi gini, ini saya gunakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Setiap ada kejadian yang tidak sesuai harapan, ingat 3 ini. Supaya respon kita tidak respon reaktif. Jadi respon itu ada 2. Respon proaktif dan respon reaktif. Dan respon reaktif selalu negatif. Apa itu respon reaktif? Respon tanpa jeda. Ada kejadian tidak enak, langsung direspon, mesti negatif. Maka beri jeda. Kalau ada kejadian yang tidak nyaman, rumusnya tuh sajeda. Rumusnya apa? Sajeda. Sadari perasaan, kasih jeda, baru pilih tindakan apa. Sadari, oke, saya marah nih. Maka jeda dulu nih, baru respon. Karena kalau orang sedang marah ngomongnya pasti baik atau buruk, menyakiti atau membahagiakan. Makanya rumusnya sadari dulu perasaan Anda, jeda baru pilih. Nah, pas jeda ingat 3 hal ini. Ingat berapa? 3 hal. Yang pertama, surat At-Taghabun ayat 11. Nanti muncul ini saat ujian ya. Surat At-Taghabun ayat berapa? Ayat 11. Allah berfirman, tidak ada yang terjadi menimpa kalian kecuali terjadi atas izin Allah. So everything, apapun yang menimpa hidup kita, sesuai harapankah, tidak sesuai harapankah, yakini itu terjadi karena Allah izinkan. Di surat yang lain Allah berfirman, bahkan tidak ada daun yang jatuh dari ranting pohonnya kecuali terjatuhnya atas izin Allah. Pertanyaannya, ada nggak kejadian yang menimpa hidup manusia yang terjadi di luar izin Allah? Ada tidak? So, semua yang terjadi, baik kita suka maupun tidak suka, terjadi atas izin Allah. Maka setiap ada kejadian, yang pertama ingat, oke, Muslim, ini terjadi atas izin Allah. Ulangi, ini terjadi atas izin Allah. Ulangi apa? Yang kedua, ingat Al-Baqarah ayat 216. Di tengah-tengah ayatnya Allah berfirman, bisa jadi apa yang kalian anggap baik buruk untukmu, bisa jadi yang kalian anggap buruk baik untukmu. Maka yakini ini yang terbaik. Maka yang kedua, afirmasi positif yang kedua, sugesti positif yang kedua, yang pertama apa? Ini terjadi atas izin Allah. Ulangi. Yang kedua, ini yang terbaik dari Allah. Ulangi. Walaupun kadang pahit, Bapak. Tapi ingat, tidak semua rasa pahit diberikan karena benci. Masih ingat analogi sederhana ya? Anda punya anak batuk sepanjang malam, pagi harinya anak yang masih batuk itu minta es krim. Dikasih es krim atau dikasih obat? Yang diminta oleh anak Anda rasanya apa? Yang Anda berikan apa? Karena apa? Jadi bisa jadi saat kita berharap manis, Allah kasih pahit karena Allah cinta sama kita. Maka yakini ini yang terbaik dari Allah. Yang ketiga, setiap ada kejadian yang tidak enak, yakini Allah sedang siapkan ganti yang lebih baik. Ulangi. Dalilnya surat yang sama-sama kita hafal. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesulitan Allah siapkan kemudahan. Di balik setiap kesulitan, beriringan dengan itu ada kemudahan. Cuman kadang-kadang kita hanya fokus ke satu pintu. Ya Allah, buka pintu ini. Allah tidak buka pintu itu, tapi Allah buka pintu yang lain, tapi kita tidak sadar. Maka mulai sekarang sebagai penutup, karena mulai panas mataharinya, 3 hal ini diingat setiap ada kejadian yang tidak enak. Yang pertama apa? Ini terjadi atas izin Allah. Yang kedua, ini yang terbaik dari Allah. Yang ketiga, Allah sedang siapkan yang lebih baik. Contoh. Nah, saya punya cerita nih. Boleh saya cerita? Kalau tidak boleh, saya tidak cerita. Boleh? Yang jawab boleh baru 2 orang sepertinya. Boleh. Tapi saya disclaimer dulu, cerita ini cerita khayalan, cerita mengada-ngada. Tapi saya suka bercerita tentang ini karena manfaat pelajarannya sangat luar biasa. Boleh? Oke, siap mendengarkan? Dan akan ada pertanyaan yang jawabannya hanya bisa dijawab oleh orang yang mendengarkan cerita. Dan saya biasanya bertanya kepada jamaah yang terlihat tidak mendengarkan. Siap? Siap? Siap tidak? Baik. Ada sang raja. Jadi berapa jumlah raja? 1. Selayaknya raja, tentu raja punya apa? Enggak mesti, punya kerajaan. Selayaknya raja tentu punya kerajaan. Raja ini punya kerajaan di samping hutan belantara. Dan tentu raja itu punya banyak pengawal, tapi ada satu pengawal yang bestie banget, deket banget.
Nah, pengawal yang dekat banget ini dijuluki pengawal husnudzon. Dijuluki pengawal apa? Mungkin kita punya pertanyaan, kenapa pengawalnya diberi julukan pengawal husnudzon? Jadi ceritanya begini, si pengawal ini selalu mengucapkan kalimat yang sama berulang-ulang, apapun yang terjadi menimpa dirinya, atau apapun yang terjadi menimpa orang lain di hadapannya, kalimatnya begini, ini yang terbaik dari Allah. Apa kalimatnya? Plus gerakannya dong. Jangan telunjuk semua. Telunjuk, jempol, telunjuk. Ulangi. Belum. Apa yang dia katakan? Jadi, apapun yang terjadi menimpa orang ini, menimpa pengawal ini, ngomongnya begitu terus. Makanya orang-orang sahabatnya memberikan julukan apa? Pengawal apa? Husnudzon. Suatu hari, si raja ini kalau berburu, dia punya kebiasaan berburu. Dan kalau setiap berburu, si raja selalu ditemani sama pengawal siapa tadi namanya? Pengawal husnudzon. Suatu sore, si pengawal ini menemani si raja berburu. Ada seekor singa yang sedang melamun. Singa jantan, sepertinya baru ditinggal betinanya. Dia yang jagain tapi yang nikahin orang lain. Jadi dia sedang sakit hati. Sehingga si singa ini tidak aware terhadap lingkungan. Maka dengan mudah dibidik oleh si raja. Dengan panah. Busur panah melesat. Sudah tepat sasaran, cuman ada angin yang membuat bergeser itu pergerakan busur panah. Nyerempet telinganya singa. Singanya marah. Kenapa marah? Tersinggung. Lagi sakit hati, pakai ada yang mana brewokan lagi. Karena rajanya brewokan. Maka si singa pun berbalik arah dan menyerang si raja. Bersyukur si raja punya ilmu bela diri tapak suci. Bertarung si raja dengan singa, si raja pun bisa menangkis semua serangan singa. Namun naas, sebelum singa itu pergi, singa itu sempat mencakar jarinya si raja, terputus jarinya si raja, muncrat darahnya. Dan itu terjadi di hadapan pengawal husnudzon. Spontan dia bilang apa? Si raja pun marah pada dosa. Apa kamu bilang? Jariku hilang satu, kamu bilang yang terbaik. Kamu senang ya raja kamu celaka? Kamu berharap menggantikan aku ya? Saking marahnya, tanpa pikir panjang, si pengawal bestinya dibawa ke kerajaan, dimasukkan ke penjara. Saat dimasukkan ke penjara, si pengawal bilang apa? Dasar pengawal bodoh. Kan orang tuh kalau kita marah sama orang-orangnya bahagia, kita kan makin marah ya. Pindahkan dia ke penjara lebih bawah lagi, dipindahkan ke lebih bawah lagi. Bilang apa lagi? Pindahkan lagi. Sampai tidak terdengar suaranya. Singkat cerita, si raja yang jarinya putus satu diobati oleh tabib kerajaan dan sembuh. Tapi jarinya muncul lagi atau hilang? Hilang, karena raja bukan pohon kaktus. Jadi tetap sembuh tapi hilang. Namanya laki-laki walaupun hobinya pernah mencelakai, berhenti atau diulangi? Diulangi, Pak. Maka si raja pun berburu lagi. Cuman hari ini si raja berburu sendirian. Kenapa? Karena bestinya di mana? Maka si raja pun berburu sendirian. Dia memacu kudanya begitu kencang, masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan ada suku pedalaman jahiliyah yang punya kebiasaan menangkap para pendatang dari luar hutan dan dikorbankan untuk dewa hutan dengan cara dilempar ke jurang. Dan naas si raja tertangkap. Si raja tertangkap, diikat seperti kambing guling, dibawa suku pedalaman dengan teriak, hu, haha. Gimana teriaknya? Oh, agak mirip ya. Apakah ini salah satu anggota suku pedalaman? Dibawa ke pinggir jurang, siap-siap dipersembahkan untuk dewa hutan. Tapi sebelum dipersembahkan, kepala suku pedalaman melakukan QC, quality control. Karena ini persembahan untuk dewa, tidak boleh sembarangan. Harus yang istimewa. Dicek wajahnya si raja ganteng. Orang Arab asli brewokan. Dicek dadanya bidang. Perutnya six pack, bukan six man. Karena rajin olahraga. Kakinya jenjang. Semuanya sempurna. Everything is okay. Tapi ketika kepala suku melihat jari jemarinya, jarinya buntung satu, kepala suku marah. Lepaskan dia. Dia cacat. Dia tidak layak kita persembahkan untuk dewa hutan. Maka si raja pun diretur. Tidak lolos QC. Si raja dilepaskan karena tidak sempurna fisiknya, dia pun berlari ke kerajaan mencari siapa? Kenapa dicari? Untuk membenarkan omongan dia ya. Maka si raja pun bilang, pengawal tolong antarkan ke penjaranya si bestiku. Diantarkan. Berhubung beliau bahagia, beliau sendiri yang membukakan pintunya. Si pengawal pun keluar, bilang apa? Si raja bilang, iya. Ana ma'akum mi'ah fil mi'ah. I agree with you 100%. Ternyata kamu benar. Dia cerita.
Ternyata ketika pengawal bilang buntungnya jadi yang terbaik, ternyata tapi ada satu pertanyaan. There is one question. Ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati si raja yang dia ingin tanyakan. Pertanyaannya begini, wahai pengawal bestiku, pengawal husnudon, saat kamu bilang jariku putus yang terbaik, aku sudah tahu hikmahnya. Tapi ada satu pertanyaan, kenapa saat aku masukkan kamu ke penjara, kamu bilang yang terbaik? Emang apa enaknya di penjara? Apa jawabannya? Kenapa saat pengawal dimasukkan ke penjara, dia bilang yang terbaik? Kenapa? Pelan-pelan jawabnya. Kalau dia, kita rewind ya. Seandainya pengawal tidak di penjara, si raja berburu sama siapa? Sama pengawal ya. Dua-duanya tertangkap. Dua-duanya dibawa oleh kepala suku sambil teriak gimana? Mirip sekali Bapak. Dua-duanya dilempar ke sebelum dilempar dilakukan quality control. Si raja tidak lolos karena pengawal. Apakah pengawal tahu masa depan yang terjadi seperti apa? Tidak. Yang dia tahu satu, semua yang sudah terjadi ini yang terbaik dari Allah. Ulangi. Kita nggak mesti tahu hikmahnya. Dan menjaga prasangka baik itu satu-satunya pilihan. Kenapa? Anda mau ngamuk sudah terjadi, Pak. Anda mau guling-guling sudah terjadi. Anda mau marah-marah sudah terjadi. Ikhtiar tetap dilanjutkan, tapi damaikan batinmu. Ikhtiar tetap dilanjutkan. Maka ada istilah peaceful fighter. Dia pejuang, tapi hatinya damai. Karena dia tahu apa? Satu quote yang kita bisa sampaikan, boleh ditulis quote-nya, buat status WhatsApp. Apa quote-nya? What belong to you will simply find you. Apa-apa yang Allah takdirkan untukmu pasti sampai kepadamu. Apa-apa yang Allah takdirkan sampai kepadamu, Allah rizkikan untukmu, pasti menemukan jalannya menemuimu, Pak. Saya mengalami langsung. Ibu, Bapak, saya pertama kali naik pesawat perjalanan Jakarta ke Jeddah. Dan Anda percaya nggak dengan cerita saya? Di atas ketinggian 20.000 kaki atau berapa saat safety belt sudah boleh dilepas begitu, dengan mata kepala saya melihat ada ayam ngikutin pesawat saya. Percaya nggak? Di atas ketinggian, pesawatnya ke kiri, ayamnya ke kiri. Pesawatnya ke kanan, ayamnya ke kanan. Saya lihat dalam keadaan sadar, tidak bermimpi. Ayam bakar. Apa yang salah dari cerita saya? Persepsi Anda. Anda mempersepsikan ayamnya mengepakkan sayap di luar pesawat. Saya tidak cerita begitu. Ayam, Mbak? Emang kalau dibakar berubah nama? Tidak, tetap ayam kan? Tapi pelajarannya bukan itu. Saya masih ingat waktu itu, sepertinya saya makan di atas negara Sri Lanka. Kalau tidak salah di Maps ada begitu. Dan saya rasakan itu ayam Lamongan bumbunya. Ayam apa? Ayam Lamongan. Sejauh apapun saya meninggalkan Lamongan, berjam-jam saya naik pesawat, kalau memang itu ayam jatah untukku sampai ke perutku. Tapi ibu bapak pernah mau makan, sudah hampir nempel di bibir tumpah, pernah? Sedekat apapun sesuatu itu, jika memang bukan untukmu, tidak akan sampai kepadamu. Yakini itu, Bapak. Sehingga ikhtiar kita damai. Tidak mungkin tertukar. Rizki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Ada yang jodohnya tetanggaannya di kampung, ada? Siapa yang menikah dengan tetangganya di kampung? Hah? Mana coba? Perjalanan cintanya banyak sekali. Pernah dekat dengan teman sekampusnya orang Kalimantan. Mantan keduanya orang Sulawesi, orang Bali. Mantan ketiganya orang Bandung. Menikahnya dengan tetangga. Rumahnya menempel. Rumahnya bersampingan begini. Jadi kalau suami istri ribut, istrinya bilang, aku pulang ke rumahku. Sampai. Sejauh apapun perjalanan cintamu, Allah sudah tentukan jatah jodohmu, Bapak. Jadi damai. Oleh karena itu, mari kita menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pengawal husnudzon selanjutnya. Apa tagline-nya pengawal husnudzon? Apapun yang terjadi menimpa kita, bilang apa? Perlu tahu hikmahnya apa? Cukup yakini. Cukup yakini, tapi Allah akan ungkap pada masanya, Bapak. Ya. Pulang dari sini ibu-ibu, dari sini suaminya nggak ikut. Pulang ke sini suaminya ambil perempuan lain, bilang apa? Tidak ada satu istri yang berharap suaminya orang. Tapi jadi kan, maka ibu-ibu, kalau uji Anda dengan aku, bilang, lalat memang tidak suka madu. Lalat sukanya sampah. Biarkan lalat dengan sampah. Life must go on. Lanjutkan hidup.
Karena bunga hanya didekati oleh orang yang tahu nilai bunga. Sampah tuh, lalat tuh nggak dikasih bunga, mau nggak? Dikasih madu, mau nggak? Nyarinya apa? Biarkan mereka mencari sampah. Wih, semangat sekali, luar biasa. Jadi jangan sampai kemudian kita jadi pribadi yang kalah dengan kejadian, Bapak. Betul tidak? Serahkan, Bapak. Bilang sama pelakornya, silakan lanjutkan. Bisa dipahami? Iya. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan. Setiap hari ada pertemuan begini karena saya sampaikan ibadah terbaik adalah mencari ilmu, jemaah. Anda tahu nggak? Sepanjang kita duduk tadi itu dinilai sholat 2 rakaat tanpa henti. Anda sanggup sholat 2 rakaat selama 2 jam? Nggak sanggup. Tapi dengan mencari ilmu pahalanya sama. Itulah kenapa waktu terbaik untuk mencari ilmu adalah di Tanasu. Tidak banyak gangguannya. Tidak ada telepon berdering, telepon dari dekan, dari direktur rumah sakit. Nah, tidak ada yang berani. Kenapa? Anda stay di sini. Betul? Sering-sering umroh. Semoga Allah izinkan setiap tahun minimal 2 kali ke sini, amin. Bersama keluarga besar kita, amin. Satu pesawat semuanya keluarga kita. Pilotnya keluarga Anda. Kalau pilotnya keluarga Anda tidak sampai Baitullah, sampai rahmatullah. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar ada informasi, ba'da zuhur kita city tour. Jadi supaya tidak terlampau siang,